Oke, kita lanjut ke bagian event handling ya teman-teman. Sekarang kita bakal cobain on-chain sama on-submit, dan juga passing props ya. Sebenarnya on-chain sama on-submit itu mirip-mirip lah dengan on-click, dan aku yakin teman-teman juga pasti udah dapat gambarannya. Kalau misalkan pakai vanilla JavaScript ya, itu sama persis sebetulnya. Juga menggunakan event on-click sama on-submit ya. Teman-teman pasti biasa lah kalau misalkan sering main JavaScript yang vanillanya. Dari segi konsep sama aja, tapi aku ingatkan sekali lagi, cara penulisannya aja yang berbeda. Ya, langsung aja kita mulai. Dibuka lagi VS Code-nya, kode yang kemarin dibuka lagi. Langsung jangan lupa npm run dev dulu ya. Jadi misalkan nanti kalau kita mau tes kodenya di browser, tinggal dibuka lagi aja localhost-nya. Jadi silakan teman-teman npm run dev aja. Dan pastikan localhost-nya bisa dibuka. Oke? Sekarang fokus ke app.jsx yang kemarin. Ya, ini terminalnya aku tutup dulu. Silakan teman-teman langsung hapus aja dari import app.jsx ini sampai baris 31 ya. Oh, jangan sampai baris 31 deh. Hapus satu-satu dulu deh. Yang app.css dulu, terus ini juga dihapus, ya, state-nya juga dihapus. Wrapper ini juga sisain div kosongan seperti ini aja, ya. Oh ya, sama ini juga dihapus nih, propertinya, ya. Nah, silakan teman-teman save, kemudian teman-teman lanjutin kodenya sampai jadi seperti ini, ya. Silakan teman-teman pause dulu videonya, kemudian diketik semuanya dari baris 4 sampai baris 31 ya. Mungkin untuk penulisan konsepnya agak berbeda, jadi silakan teman-teman ganti aja. Sebetulnya sama aja, ini cuman bedanya menggunakan ECMAScript yang versi 6 atau versi 2015 ya. Karena sebelumnya kan masih menggunakan function tuh. Nah, seharusnya penulisannya seperti ini ya. Cons app terus arrow function. Jadi kalau sudah selesai, sampai bawah ya, jangan lupa export default app jangan sampai nggak diketik juga. Kalau sudah selesai, coba teman-teman save. Jangan lupa sekali lagi pastikan npm run dev sudah berjalan. Tinggal teman-teman buka localhost-nya. Nanti kurang lebih tampilannya akan simple seperti ini. Jadi tampilan yang kemarin yang bawaan dari React.js kita buang, kita pakai yang punya kita. Nah, di sini ceritanya aku bikin sebuah pendaftaran form, di mana kalau misalkan user sudah selesai mendaftar, maka namanya akan muncul di sini. Dan setiap ada yang mendaftar, jumlah pendaftarnya akan bertambah. Kita cobainnya di sini misalkan ASD. Oke, pendaftar terakhir berubah dan jumlah terdaftar dan nambah ya. Kita coba lagi misalkan ZZZ, udah berubah lagi, coba kasih 1, 2, 3, berubah lagi. Ya, berarti kodenya berjalan sebagaimana pastinya. Kita cek di fbuilder juga, nggak ada error ya di konsolnya, jadi nggak ada masalah. Aku jelasin kodenya, kita balik ke codingan lagi. Nah, sebenarnya sama aja ya, kayak vanilla JavaScript. Sekali lagi aku ingatkan, yang berbeda adalah penulisannya aja. Aku ingetin sekali lagi ya, biasanya kalau misalkan di vanilla JavaScript, kita hanya menggunakan dokumen get element by ID gitu kan. Terus nama formnya kita kasih misalkan ID sama dengan ID gitu kan. Sama persis ya. Yang membedakan adalah cara penulisannya aja. Kalau di vanilla JavaScript seperti ini, terus kita kasih misalkan count tambah sama dengan 1 gitu ya. Kalau di React.js itu nggak sepertinya lagi. Tapi teman-teman bisa lihat, jadinya seperti ini, dan seperti ini. Ya, ini aku hapus dulu, kita fokus ke bagian React.js-nya. Ini juga aku balikin lagi. Teman-teman bisa lihat di sini, untuk onSubmit-nya udah kita kasih ya, yaitu sebuah fungsi. Jadi onSubmit-nya sudah di-handle di dalam fungsi di sini. Dan event dari sebuah form itu sudah di-open lewat parameter dari fungsi handle onSubmit ini. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi ketika kita selalu melakukan submit atau enter gitu ya di formnya, maka halaman yang akan refresh karena sudah ada prevent default di sini. Ya, benar-benar sama persis kayak vanilla JavaScript. Cuma yang berbeda adalah cara penulisannya aja. Biasanya kita tumpuk semuanya di HTML, sekarang enggak. HTML-nya di sini di bagian render dan handle dari sebuah elemen yang mau kita handle itu di atasnya. Gampang kan sebetulnya React.js? Jadi secara konsep sebenarnya sama aja, yang berbeda adalah cara penulisannya aja. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat ya untuk state-nya juga aku udah setting, default-nya belum ada yang daftar. Jadi kalau misalkan website-nya baru pertama kali dijalankan, maka ya memang belum ada pendaftar kan. Maka kita setting di sini belum ada yang daftar. Kemudian untuk username-nya, nah ini untuk username-nya agak sedikit berbeda ya. Teman-teman bisa lihat di sini aku kasih on-chain, kemudian dikasih di handle input username. Nah, terus di sini di handle input username-nya, aku langsung set username-nya berdasarkan dari apa yang diketikkan oleh user di dalam
form username-nya. Ya, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung nih. Ini sebenarnya sama aja kayak di vanilla JavaScript dokumen. Nah, biasanya kalau di vanilla JavaScript, kalau kita mau mengambil value dari sebuah form yang diketikkan oleh user, itu kan biasanya dokumen kita membayar lagi kan, form input ya gitu kan, form input, terus kita ambil dot value-nya, kurang lebih kayak gini kan biasanya ya. Nah, kalau di React.js, itu udah agak sedikit berbeda. Nah, seharusnya begini kan kalau di vanilla JavaScript kan, username selalu kita update dari apa yang diketikkan oleh user. Nah, kalau di React.js itu udah kayak gini lagi penulisannya. Tapi jadinya seperti ini. Ya, set username ya, karena kita menggunakan state username. Terus value-nya itu diambil dari event. Jadi di dalam event ada yang namanya target, dan di dalam target baru kita bisa akses value-nya. Nah, value-nya ini adalah segala sesuatu yang diketikkan oleh user di dalam form yang sudah kita berikan handler. Ya, ini aku hapus dulu biar teman-teman nggak bingung. Jadi teman-teman bisa lihat handle ini sekali lagi aku deklarasikan di sini ya, di dalam on-chain-nya si elemen input ini. Jadi segala sesuatu yang user ketikkan di form input username ini, maka dia akan langsung kecatat di state username. Ya, kalau nggak percaya gini aja, kita kasih console log di sini, username, kayak gini. Kita save, balik ke browser, kita buka konsolnya F12 saja di bagian konsol ya, jangan lupa. Misalkan aku ketik di sini ASD, nah lihat langsung dicatat kan semuanya. Nah, kenapa bisa nggak sama ya? Ini kan seharusnya ada 4, di sini belum ada 4, tapi sebetulnya di dalam variabelnya itu udah ada 4. Cuma dia emang terlambat satu step aja di bagian console log-nya. Ya, sekali lagi, JavaScript itu sifatnya asinkronus ya, jadi bisa jadi kodenya mungkin balapan, jadi dia nggak sama persis. Tapi kalau teman-teman bisa lihat di sini, isinya udah sama ya secara nggak langsung ya. Ini kalau misalnya aku hapus Z, 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 tuh sama ya. 1, 2, 3, sama persis ya. Jadi bisa dibilang segala sesuatu yang diketikkan oleh user di dalam form yang sudah kita berikan handler, maka akan langsung dicatat. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih untuk on submit, teman-teman udah bisa lihat ya di sini ASD, enter, langsung berubah, ZZZ, enter, langsung berubah, 1, 2, 3, berubah lagi, 6969, oh sorry, 7979, berubah lagi, dan jumlah user yang terdaftar bertambah. Ya. Oke, itu untuk on submit sama on chain. Sekarang kita bakal lanjut ke passing props. Console lognya kita hapus lah ya, biar nggak nyambah di konsol pada browser. Kita save. Terus sekarang kodenya bakal kita ubah. Yang form ini akan kita jadikan sebuah komponen. Ya. Jadi silahkan teman-teman di folder src-nya bikin komponen baru di sini, bikin file baru ya, yaitu namanya form.csx. Ingat, setiap kali bikin komponen, huruf awalnya harus kapital, dan jangan lupa di bagian bawahnya, teman-teman kasih export default nama komponennya. Jadi seperti ini, ya. Terus jangan lupa juga dikasih cons, ini pakai penulisan yang ECMAScript 6 ya. Form sama dengan arrow function, ya, kurung awal buka, tutup, return, jangan lupa di render. Nah, di dalam render tinggal kita kasih HTML atau div kosongan aja. Yang ini div kosongannya punyanya React.js. Jadi teman-teman bisa lakukan hal ini. Karena memang sejatinya di dalam sebuah komponen itu hanya ada satu elemen, ya. Jadi selalu teman-teman bungkus dulu menggunakan div kosongan. Karena kalau misalkan teman-teman nanti bikin kayak sebuah modal gitu, terus di sini ada div, ya kan? Terus pasti ada bagian header-nya kan, kelas header misalkan di sini. Oh sorry, header begini kan. Terus ada body, footer, nah dia bakal error. Ya, di sini ada body, di sini ada footer. Nah ini jatuhnya bukan satu elemen, tapi 3 elemen. Ya, oleh karena itu kita perlu ngebungkus dengan div kosongan. Ya, sebenarnya nggak harus div kosongan, teman-teman bisa aja bikin di sini div modal gitu ya, kelasnya modal gitu. Baru teman-teman deklarasikan header, body, sama footer. Kayak gini. Kayak gini juga boleh.
Tapi kan kadang-kadang suka kita punya elemen yang nggak ada parentnya gini kan, nggak ada pembungkus parentnya gitu kan. Telanjang aja kayak gini tadi, misalkan gitu kan. Maka solusinya adalah menggunakan div kosongan dari React.js seperti ini. Ya, begitu. Nah, jadi silakan formnya teman-teman ubah jadi seperti ini. Jangan lupa ada propertinya juga, set user counter, set latar user, user counter, karena ini penting sekali untuk berkomunikasi antar komponen nanti. Ya. Kemudian kalau from JSX sudah teman-teman ketik seperti ini, kita balik ke app.jsx. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, jangan lupa di-import dulu formnya. Ya, pastikan path foldernya benar. Dan jangan lupa langsung teman-teman tulis formnya di sini, kemudian properti dari formnya langsung teman-teman hubungkan. Untuk user counter, teman-teman hubungkan dengan count, set user counternya juga teman-teman hubungkan dengan set count, juga dengan set last usernya. Kalau sudah, silakan di-save, balik ke browser, nah kurang lebih hasilnya sama aja, kayak gini. Ya, kalau misalkan jumlah usernya terdaftarnya nggak ke reset di browser teman-teman, langsung ctrl F5 aja. Karena memang biasanya kalau sudah menggunakan React.js, segala sesuatunya akan dicace. Jadi kalau misalkan melakukan perubahan secara major, jangan lupa di hard refresh. Kalau kita ketik ini sama aja, nggak ada beda ya. Tuh, fungsinya dari segi fungsi sama aja, dari segi output sama aja. Yang membedakan adalah cara kerja di background-nya atau di latar belakangnya. Sekarang kalau teman-teman perhatikan, set count-nya itu sudah tidak dilakukan di app.jsx ya, tapi dilakukan di form.jsx atau bisa dikatakan di komponen form. Kenapa demikian? Karena kita sudah melakukan passing prop atau passing state lah. Jadi, state counter yang dimiliki oleh komponen app itu sudah diakses oleh form.jsx. Ini sorry kalau misalkan tulisannya agak nggak rapih ya. Karena by default sebenarnya tab size-nya si React.js itu cuma 2. Jadi teman-teman bisa ganti di sini jadi 2. Nah, baru rapi ya. Oke, balik lagi fokus. Kenapa si form ini bisa melakukan perubahan state-nya si app.jsx? Karena state dari komponen app itu sudah dioper lewat property. Ya, kalau kita balik ke app-nya, teman-teman bisa lihat di sini user counter atau properti user counter dari komponen form ya, kita isi count. Set user counternya kita isi set count. Yang ini secara nggak langsung kita ngasih tahu ke React.js-nya, React.js, tolong komponen form ini lewat propertiesnya atau lewat atributnya, yaitu user counter sama set user counter, berikan akses state lewat atribut yang terdapat pada komponen form, yaitu user counter dan set user counter. Begitu juga dengan set last username. Di sini udah kita kasih set latest user, Jadi di form.jsx atau di komponen form tinggal pakai aja tuh. User counter itu fungsinya sama persis kayak state count yang ada di komponen app. Begitu juga dengan set user counter, fungsinya jadi sama persis ya. Jadi teman-teman tinggal pakai aja di sini. Set user counter tambah 1 ya. Jadi bisa secara nggak langsung tuh kita ngasih tahu ke React.js, step-nya itu kita oper lewat property. Makanya ini disebut dengan passing props atau passing state. Ya sama aja lah, mau passing prop, mau passing state. Cuman aku tahu sih biasanya orang-orang nyebutnya passing props ya. Cuma kan kita passing ini kan state. Jadi kenapa namanya passing props ya? Ya udahlah, itu cuma istilah, terserah mau nyebutnya namanya apa. Jadi kurang lebih untuk passing prop atau passing state kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman paham. Dari cara kerjanya sebenarnya sama aja ya, cuman sekali lagi penulisannya aja berbeda ya. Dan kurang lebih untuk di React.js kita akan selalu melakukan hal ini ya, benar-benar passing props itu hal yang benar-benar biasa banget, pasti akan selalu dilakukan. Jadi bisa dibilang komponen yang terdapat dalam React itu bisa saling berkomunikasi lah lewat passing props ini. Mudah-mudahan teman-teman paham dan nggak bingung. Seandainya bingung, coba tanyain apa yang bingung di komentar. Siapa tahu nanti ada yang bantu jawab ya. Dan jangan lupa selalu cek komentar juga. Kadang-kali aku ada yang salah, kemudian ada yang ngoreksi. Dan akhirnya teman-teman jadi lebih tahu yang benarnya itu seperti apa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Kita bakal bahas rendering sekali lagi. Karena biasanya memang di dalam sebuah rendering itu bisa melakukan atau menambahkan pengondisian dan pengulangan.